Baik, kalau sudah kita mulai aja kuliah pagi ini. Ini pertemuan saya yang ke-7. Sebentar. Ini pertemuan saya yang ke-7. Kita akan bicara tentang derajat kesehatan masyarakat. Ya. Jadi ini minggu depan adalah pertemuan yang terakhir dengan saya. Jadi ini pertemuan ke-7, minggu depan pertemuan ke-8. Ketujuh kita bicara derajat kesehatan masyarakat, yang ke-8 kita bicara preventive medicine, ya, kedokteran pencegahan. Slide-nya tidak banyak, hanya ada 3 slide saja. Kita bicara panjang untuk 3 slide ini, ya. Dalam 3 slide ini ada 2 teori, yaitu teorinya Hendrik Blum dan satunya lagi teori Green. Jadi kita bicara 2 teori dalam pertemuan ini, ya. Ini adalah Hendrik Blum. Dia lahir 1915 di San Francisco, kemudian meninggal 2005. 2005 berarti 16 tahun lalu, ya. Masih baru, ya, belum terlalu lama, ya. San Francisco. Hendrik Blum ini dari riwayat hidupnya, dia orang yang sangat berpengaruh sekali dalam bidang perencanaan kesehatan. Oleh karena itu dia disebut sebagai Father of Planning of Health, ya. Jadi bapak dari perencanaan kesehatan, ya. Nah, dia sehari-hari bekerja di University Berkeley, ya, di California. Ya. Di karirnya di situ, dia habiskan waktunya dengan mahasiswa, dengan berbagai perubahan-perubahan sistem kesehatan di Amerika. Dia ikut berpengaruh besar, banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan, ya. Nah, salah satunya teori yang paling terkenal ini tentang bagaimana sih kita bisa meningkatkan derajat kesehatan suatu masyarakat, ya, derajat kesehatan masyarakat. Ini teori yang sampai sekarang masih terus dipakai. Kurang lebih teorinya ini. Dia sebut ini sebagai the forceful and well-being paradigma of health. Ya. Dia sebut teorinya itu. Nah, dipublikasikan tahun 1981. 1981. Nah, dalam teori ini, di tengah-tengahnya itu tentang well-being. Well-being. Ya. Tetapi well-being ini diterjemahkan sebagai health. Padahal well-being itu lebih diterjemahkan sebagai kesejahteraan, ya, sebagai kesejahteraan. Tapi di dalam paradigmanya ini, well-being ini lebih diterjemahkan kepada health. Ya. Kenapa? Karena dia profesor planning of health, ya, perencanaan kesehatan. Nah, di dalam gambar ini dia bilang bahwa health itu sangat tergantung dari 3 aspek. Coba lihat ini, aspek somatik atau biologis, kemudian aspek psikologis atau mental, kemudian aspek sosial atau relation, ya, hubungan. Teorinya ini juga tidak lepas dari definisi sehat yang sudah kita bicarakan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bahwa ada 4 indikator dalam definisi sehat. Nah, 3 diantaranya itu ini. Somatik, mental, and relation. Sosial. Ya. Baru WHO menambahkan satu lagi dalam definisinya, kalau sehat itu harus produktif. Harus produktif. Ya. Jadi itu definisi health yang baru. Ada 4 aspek di dalamnya. Tapi kita bicara yang 3 aspek aja. Ya, karena ini teorinya 1981,
Walaupun setelah dipublikasi, kemudian sampai sekarang masih dipakai, akhirnya belum menambahkan beberapa statement lainnya. Nanti saya jelaskan apa tambahan statement lainnya. Nah, di dalam teori ini, bahwa kesehatan seseorang akan mempengaruhi kesehatan masyarakat atau komunitas. Ya. Jadi kesehatan individu akan mempengaruhi community health. Ya. Kesehatan masyarakat dia akan mempengaruhi kesehatan dunia. Oke. Nah, untuk mengukur kesehatan seseorang dalam hal ini, ya, maka kita bisa ambil 12 indikator ukuran. 12 indikator ukuran mengukur well-being seseorang. Yang ini kemarin sudah saya jelaskan ya. Yang pertama adalah life expectancy. Umur harapan hidup. Artinya lamanya harapan hidup dari sebuah masyarakat. Sebaliknya, umur harapan hidup ini juga diterjemahkan sebagai seberapa cepat seseorang meninggal. Ya kan? Kalau perspektif positifnya, umur harapan hidup adalah panjangnya hidup. Tapi perspektif negatifnya, seberapa cepat orang meninggal. Kalau umur harapan hidup itu 60 tahun, berarti tiap orang itu masih punya kemampuan hidup hanya 60 tahun. Setelah 60 tahun meninggal. Ya, jadi tinggal memandang umur harapan hidup sebagai sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif. Yang kedua, impairment, keterbatasan. Ya. Yang ketiga, discomfort. Saya tidak usah jelaskan satu-satu lagi ya, karena pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan. Nah, kita lanjut saja. Menurut Blum, bahwa roda yang ada di tengah ini, health dengan 3 aspeknya itu sangat dipengaruhi oleh 4 determinan, oleh 4 faktor penentu. Determinan itu faktor penentu, ya. Ada 4 determinan. Determinan ini yang disebut sebagai health determinan. Health determinan, determinan kesehatan. Yang pertama, heredity. Yang kedua, medical care services. Yang ketiga, lifestyle. Yang keempat, environment. Coba perhatikan besarnya panah. Kenapa environment harus lebih besar panahnya daripada medical care services? Belum bilang bahwa 4 faktor determinan ini besarnya tidak sama. Kemampuan mempengaruhi health well-being seseorang itu tidak sama. Faktor terbesar adalah pada environment. Seseorang bisa jadi sakit, faktor paling besar bukan tentang medical care services, tetapi bicara tentang environment, lingkungannya. Oke, sampai di sini, kalau kalian lihat, environment-lah sebagai faktor determinan terbesar. Tetapi belum lagi menambahkan bahwa 4 determinan ini yang paling sulit dirubah, adalah lifestyle. Sementara determinan yang paling tidak bisa diapa-apakan, ya, tidak bisa diintervensi. Ini bisa diintervensi. Environment kan kita bisa modifikasi. Medical care services yang tidak ada kita bisa adakan. Lifestyle yang buruk kita bisa rubah menjadi positif. Tetapi yang paling sulit diintervensi adalah heredity. Kalau sudah genetiknya mengalami defek, kelainan, sulit sekali kita mau intervensi. Ya, karena itu sudah di level genomik ya, genetik ya. Nah, sekarang begini.
Tetapi teori Bloom ini tahun 1981. Sekarang saya akan tanyakan pendapat kalian sebagai para mahasiswa. Apakah teori 4 determinan ini masih relevan untuk tahun 2020? Bahwa seseorang dapat menjadi sakit, faktor paling besar adalah environment, faktor yang paling sulit dirubah adalah lifestyle, faktor yang paling tidak bisa diintervensi adalah heredity. Bagaimana pendapat kalian? Ada yang mau sukarela memberikan pendapat atau harus saya tunjuk? Ya, baik. Kalau menurut Zarin, bagaimana Zarin? Zarin, silakan Zarin. Zarin Kabiera. Namanya bagus sekali. Iya, dokter. Silakan. Kasih komentar. Apakah teori ini masih relevan kita gunakan sekarang ini, ataukah sudah tidak relevan lagi? Ya, baik. Yang berikutnya, Cecilia Elva. Silakan, Cecilia. Ya dokter, kalau menurut saya masih relevan dokter. Karena kalau yang tadi misalnya heredity tadi sampai sekarang masih ada penyakit-penyakit yang mungkin diturunkan secara genetik. Mungkin begitu dokter. Apakah status kesehatan seseorang ini masih ditentukan paling besar terkait faktor environment untuk 2020? Bagaimana, Cecilia? Mungkin masih pengaruh karena lifestyle-nya ya dokter. Ya, jadi Cecilia mau bilang bahwa lifestyle lah yang menentukan, bukan environment ya, sebagai faktor determinan paling besar. Apa begitu? Iya betul dokter, seperti itu. Ya, saya mau minta pendapatnya Raka. Bagaimana menurut Raka tentang pendapatnya Cecilia? Bahwa teori ini tidak bisa lagi environment sebagai determinan paling besar, tapi lifestyle lah sebagai determinan paling besar. Silakan Raka. Ya, kurang lebihnya saya setuju dokter, karena kita semakin ke sini pola kehidupannya semakin individu dok. Jadi untuk mencapai lingkup environment-nya sendiri harus dimulainya dari individunya terlebih dahulu. Maka mungkin bisa jadi sekarang lifestyle-nya bisa lebih besar dok. Oke, sekarang saya minta pendapat Belinda. Belinda, menurut teorinya Bloom, lifestyle lah yang paling sulit dirubah dibandingkan dengan 3 determinan lainnya. Untuk tahun 2020 ini, menurut Belinda bagaimana? Masih relevan atau tidak? Kalau menurut saya masih relevan dokter, karena lifestyle itu kan sesuatu yang dibawa dari misalkan kita masih kecil ya dokter. Jadi kalau sampai besar untuk diubahnya tuh lumayan susah menurut saya. Jadi menurut saya masih relevan sama teorinya dokter. Oke. Terakhir, saya minta pendapatnya Michelle Angelin. Belum bilang bahwa heredity lah yang paling sulit diintervensi karena sudah berkaitan sama kelainan genetik. Apakah ini masih relevan untuk penyakit-penyakit yang sekarang ada di 2020? Iya dokter, menurut saya memang masih relevan dokter, karena sampai sekarang pun penyakit-penyakit genetik kita belum bisa sembuhkan secara total. Walaupun mau disembuhkan itu paling hanya diringankan. Seperti itu dokter, terima kasih. Iya, jadi kalian mau berpendapat bahwa
hanya satu statementnya yang tidak relevan, yaitu tentang determinan environment sebagai determinan terbesar penentu well-being seseorang. Benar begitu? Ada yang berpendapat sama dengan Blum nggak? Saya mau dengar komentarnya. Tidak ada yang salah ya dengan komentar ya. Semakin kita banyak diskusi, semakin banyak terbuka wawasannya. Silakan satu atau dua orang yang masih mempunyai pandangan sama dengan teorinya Blum, bahwa environment sebagai determinan terbesar penentu kesehatan seseorang. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kemudian, setelah dipublikasi 1981, Blum mendapatkan banyak kritikan sejalan dengan terjadinya transisi epidemiologi. Transisi epidemiologi itu artinya perubahan karakteristik people, time, and place pada berbagai penyakit. Ya. Jadi yang dulunya lebih banyak infectious disease berubah menjadi non-infectious disease. Ya. Dan berbagai perubahan epidemiologi lainnya. Yang dulu lebih banyak pekerja kasar, sekarang lebih banyak lifestyle yang sedentary, santai. Ya, setuju ya? Lebih banyak sedentary lifestyle ya sekarang ini. Kalau dulu kan kalau mau makan aja kita harus jalan dulu pergi beli. Kalau sekarang kalau mau makan tinggal Gojek kan? Ya, itu kan sedentary lifestyle, tidak banyak bergerak kan? Nah, itu berupa transisi epidemiologi. Yang dulunya cuaca, ambil cuaca Malang gitu ya, yang dulunya cuaca di Malang itu dingin, sekarang lebih cenderung panas, nggak terlalu dingin. Ya, itu transisi epidemiologi. Maka penyakit pun akan mengalami transisi gitu ya, perubahan. Nah, dan sebagainya, baik itu time-nya, waktunya, ataupun tempatnya, place-nya, ataupun people-nya. Jadi epidemiologi itu kan selalu menjelaskan time, place, and people. Ya, kalau kalian baca epidemiologi suatu penyakit gitu ya, maka bicaranya pasti laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Itu kan bicara people-nya. Ternyata lebih banyak terjadi di usia segini. Itu kan bicara time-nya. Ya kan? Nah, epidemiologi selalu bicara begitu. Time, place, and people. Itu karakteristik epidemiologi. Nah, kemudian Hendrik Blum berjalannya waktu dan mendapatkan kritik, dia menambahkan lagi sebenarnya ada determinan-determinan lain yang menentukan derajat kesehatan seseorang, yaitu makanan. Lihat di sini, adakah kalimat nutrisi? Ada food nggak di dalam teori ini? Nggak ada ya? Oke, jadi faktor itu yang ditambahkan oleh Blum. Tetapi dia tidak merubah paradigma ini. Yang kedua, bicara tentang pengetahuan. Teori ini ada nggak isinya pengetahuan? Isinya cuman education. Education itu formal. Formal education. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Formal education. Kalau pengetahuan kan dalam bahasa Inggris jadi knowledge. Ya kan? Itu berbeda dengan education. Knowledge berbeda dengan education. Oke. Yang ketiga, belum menambahkan tentang faktor age, usia. Usia seseorang itu menentukan health-nya. Ya.
Dan di sini dia tidak menambahkan, belum terpikir pada saat itu menambahkan tentang usia. Yang berikutnya tentang keyakinan. Keyakinan dan agama. Ini yang belum masuk. Ya, keyakinan dan agama. Keyakinan dan agama juga berpengaruh pada health. Ya. Beberapa agama mengajarkan sanitasi yang baik, hygiene yang baik. Ya. Oke. Itu yang ditambahkan oleh belum. Sekarang kita kembali kepada 4 determinan utama ini. Ya. Kita bicara pertama determinan lingkungan dulu. Menurut teorinya Bloom ini ada 2 aspek di dalam determinan lingkungan, yaitu physical lingkungan, lingkungan fisik atau fetal. Yang kedua, lingkungan sosial kultural. Ya, jadi ada 2 lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan fisik adalah kesehatan akan dipengaruhi oleh kualitas sanitasi lingkungan di mana manusia itu berada. Sebagai contoh, bicara tentang ketersediaan air bersih. Kemudian pengelolaan sampah yang baik. Yang berikutnya pengelolaan polusi, baik udara, air, maupun tanah. Sedangkan lingkungan sosiokultur, dia berkaitan dengan indikator-indikator ekonomi. Kalau ekonomi seseorang itu baik, maka kesehatannya juga cenderung baik. Begitu ya. Yang berikutnya pendidikan. Kalau pendidikan seseorang itu tinggi, maka ada kecenderungan health well-being seseorang itu juga baik. Pekerjaan suatu masyarakat. Kalau pekerjaannya itu berpotensi menimbulkan suatu penyakit, maka kondisi kesehatan di masyarakat itu juga buruk, ya. Semakin miskin atau rendah individu, maka akses atau keinginan seseorang untuk mendapatkan kesehatan yang baik itu juga semakin sulit, ya. Itu tadi bicara juga ekonomi pendapatannya, ya. Lingkungan sosiokultur juga bicara tentang relasi dengan orang lain untuk saling membantu meningkatkan derajat kesehatan. Ya, jadi kalau orang yang sakit itu dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia harus dibantu oleh orang lain. Karena kalau sakit itu tidak hanya sakit biologisnya, tapi juga sakit mentalnya. Dengan adanya sosial yang baik, maka biologis dengan psikologis itu bisa membaik. Lihat roda yang di tengah, bahwa sosial itu saling terkait dengan somatik dan fisiologis, ya, dengan mentalnya. Oke, jadi ketiga aspek ini tidak saling lepas satu dengan lain, tapi saling bersinergi menjadi sebuah roda yang saling mempengaruhi. Oke, itu bicara lingkungan. Sekarang kita bicara tentang lifestyle, gaya hidup. Di dalam lifestyle, menurut teori Bloom, ada 2 indikator yang harus diperhatikan, yaitu tentang attitude dan behavior. Attitude dan behavior ini 2 hal yang berbeda, tidak sama. Kalau attitude itu sikapnya, posisinya, sementara behavior itu perilakunya. Ya. Orang yang punya attitude buruk belum tentu behaviornya buruk. Orang yang punya attitude baik belum tentu behaviornya juga baik. Attitude itu persepsinya, penilaian dia. Tapi behavior itu tindakannya,
reaksinya. Contoh, kasus merokok. Kalau saya tanya Raka, misalnya begitu ya, Raka, menurut kamu merokok itu baik atau tidak? Lalu Raka bilang merokok itu tidak baik. Itu attitude-nya, sikapnya, persepsinya. Kalau saya tanya, Raka akan merokok atau tidak? Jawabannya pasti tidak. Karena sikapnya negatif terhadap rokok. Tapi apakah Raka akan merokok atau tidak? Tidak mesti. Walaupun sikapnya menyatakan tidak, belum tentu Raka tidak merokok. Coba tanya kepada perokok. Tanya dia, rokok itu baik atau buruk terhadap kesehatan? Pasti dia jawab, rokok itu buruk. Tapi kenapa dia merokok? Ya, itu yang membuat perbedaan attitude dan behavior. Oke, paham ya? Attitude dan behavior itu berbeda. Behavior itu perilakunya. Nah, itu baru perilaku satu orang. Tapi kalau perilaku itu diturunkan turun-temurun, ya, tanpa alasan jelas kenapa dia melakukan itu. Ya, contoh apa? Dilakukan turun-temurun. Misalnya apa ya? Tidak boleh potong kuku malam hari. Ya, itu yang selalu diturunkan. Perilaku itu. Ya, dia tidak tahu alasannya apa. Tapi katanya orang tua saya, gitu ya, katanya orang tua saya tidak boleh, gitu. Nah, kalau sudah lifestyle yang diturunkan turun-temurun, itu namanya budaya. Itu yang namanya budaya. Ya. Sekarang kita lihat budaya-budaya di Indonesia. Budaya makan beling. Bisa dijelaskan kenapa makan beling? Memang dari dulu begitu. Kalau kuda lumping itu yang makan beling, gitu. Nah, kalau sudah begitu namanya budaya. Kalau sekalian ke suatu daerah, lalu di daerah itu banyak yang buang air besar di sungai. Loh, kalau ditanya, Bu, kenapa buang air besarnya di sungai, gitu? Nah, saya diajarkan oleh orang tua saya, ya buang air besar itu di sungai, gitu. Kalau buang air besarnya di jamban, nggak bisa keluar. Itu namanya budaya. Kalau mandi itu ya namanya mandi itu bukan di kamar mandi. Mandi itu di sungai. Nah, kalau namanya orang desa itu ya pakainya kemben, kemudian apa baju yang bukan celana gitu ya, sarungan gitu. Loh, kenapa pakai sarung? Ya dari dulu orang tua saya pakai sarung, kakek saya pakai sarung, semua pakai sarung. Nah, itu budaya itu. Ya. Jadi kalau attitude-nya begitu berubah menjadi behavior, behavior-nya terus diturunkan tahun ke tahun, namanya berubah menjadi budaya. Lifestyle ini tidak mudah merubahnya. Oleh sebab itu muncul teori baru yang namanya teori green. Green theory. Saya pindah dulu ya, nanti kita kembali ke slide. Teori green mengatakan begini, untuk bisa merubah perilaku seseorang, di sini ya, untuk bisa merubah perilaku seseorang, menjadi seseorang itu semakin sehat, kalau sudah sehat kan sejahtera, ya. Jadi health berubah menjadi well-being, ya. Nah, ada 3 penentunya, yaitu predisposisi atau predisposing. Yang kedua adalah faktor pendukung atau enabling. Ya, kalau ini predisposing, kalau ini enabling faktor. Yang terakhir adalah faktor pendorong atau reinforcing faktor. Ya, ada 3 faktor. Apa aja itu? Kalau faktor predisposisi itu namanya faktor yang mempermudah terjadinya perubahan perilaku. Contohnya adalah pengetahuan. Kita kembali ke contoh realnya merokok, ya.
Kalau dia tahu merokok itu bisa menyebabkan kanker, kemudian macam-macam penyakit lainnya, ya, itu namanya pengetahuan. Bisa saja merubah perilakunya. Tapi jangan lupa, predisposing faktor ini baru faktor yang mempermudah. Mempermudah. Kalau mudah belum tentu dikerjakan, kan? Harus ada yang mendorong, kan? Contoh misalnya saya kasih Raka tugas. Raka ini tugasnya, ini mudah sekali, ya. Saya sudah beri pengetahuan Raka, nanti webnya ini. Nah, itu kan namanya mempermudah. Tapi apakah Raka akan mengerjakan? Belum tentu, tergantung motivasinya. Kalau tidak ada motivasi, tidak ada yang mendorong, predisposisi itu tidak ada artinya. Paham ya? Pengetahuan itu tidak ada artinya. Banyak orang pandai, banyak dokter tahu merokok itu jelek, tapi dokter itu masih merokok. Kalau ditanya tahu. Ya, karena itu masih faktor predisposisi. Yang berikutnya, faktor predisposisi lainnya adalah keyakinan. Kalau dia punya keyakinan, belum tentu perilaku itu juga berubah. Karena itu masih faktor yang mempermudah. Yang berikutnya, sikap. Sama tadi saya sudah jelaskannya, attitude tadi ya, sikap ya. Kalau dia sikapnya positif, sikapnya mendukung, mengetahui kalau itu buruk, kemudian sikapnya juga bilang itu buruk, belum tentu perilakunya akan mengikuti sikapnya. Ya, banyak kan dokter begitu, ngomong apa, perilakunya apa, tidak sesuai. Ya. Yang berikut lagi pandangan, sama saja dengan keyakinan, sikap, dan lainnya. Berikutnya lagi tradisi, norma sosial, pendapatan, termasuk faktor predisposing. Ya. Kalau pendapatannya tinggi atau pendapatannya rendah, belum tentu dia tidak merokok. Banyak orang yang tidak punya uang masih merokok. Ya. Kalau nanti pendapatannya tambah besar, tambah akan sering merokok. Ya. Banyak orang yang tiba-tiba jadi bangkrut, masih juga merokok. Ya, itu sebagai satu contoh. Ya. Berikutnya, faktor predisposing lain adalah pendidikan, kemudian umur, status sosial. Dia tidak peduli statusnya dia sebagai dokter, dia tetap merokok. Ya. Jadi faktor-faktor itu adalah faktor predisposing. Ya. Yang berikutnya, faktor enabling, pendukung. Faktor pendukung artinya faktor yang memungkinkan. Kalau tadi faktor yang mempermudah, kalau faktor pendukung, enabling, adalah faktor yang memungkinkan terjadinya perubahan perilaku. Contohnya apa? Keterampilan, sumber daya, adanya fasilitas, adanya layanan, adanya kemudahan-kemudahan, baik itu kemudahan informasi dan seterusnya, ya. Itu namanya faktor yang mendukung atau memungkinkan terjadinya perubahan perilaku. Kalau faktor predisposisi itu dari dalam dirinya, kalau faktor pendukung dan pendorong ini dari eksternal, luar, lingkungan sekitar dirinya. Ya. Jadi gitu ya, nanti kalau semester 5 mau penelitian tuh harus begitu. Harus jelas, faktor-faktor begitu harus jelas. Ya. Jadi faktor predisposisi itu internal tentang dirinya, pendukung dan pendorong itu eksternal. Ya. Jadi kalau kalian suatu saat jadi kepala puskesmas atau dokter puskesmas mau merubah perilaku di wilayah kerjanya, ya, mungkin pada saat itu di tempat kerjanya banyak sekali orang-orang yang kalau kena kusta disembunyikan, gitu ya, kalau kena lepra disembunyikan, gitu ya, itu kan perilaku juga, atau kena HIV disembunyikan, gitu ya, nah itu kan perilaku.
Bagaimana caranya merubah perilaku ini? Kalau kalian sebagai orang eksternal, maka yang kalian rubah adalah pendukung dan pendorong. Internalnya tetap faktor reproduksi tergantung dari dirinya sendiri. Ya, tergantung dirinya pasien sendiri. Oke. Sekarang faktor berikutnya pendorong, reinforcing. Reinforcing itu artinya menguatkan terjadinya perubahan perilaku, menguatkan. Contohnya apa? Menguatkan, harus ada motivator eksternal. Harus ada yang mendorong perubahan itu. Misalnya siapa? Istrinya atau suaminya, atau anaknya, atau kalian sebagai dokter, atau petugas kesehatan, ya, atau yang lain, pemuka agama dan sebagainya. Itu namanya faktor pendorong. Nah, teori Grant ini bilang begini, kalau mau perilaku ini berubah, nggak bisa cuma satu faktor aja. Tiga-tiganya harus ada. Oke, clear ya? Kalian ada nggak mau merubah perilaku pasangan kalian? Sudah punya pacar kan? Ada nggak? Saya tuh nggak suka sama perilakunya dia yang begini, gitu ya. Ada seperti itu? Kalau ada, pakailah teorinya Green, bahwa untuk merubah perilakunya itu nggak bisa kalian hanya upayakan dari predisposisi, berbusa-busa kalian ngomong. Ya, coba upayakan faktor pendukung dan faktor pendorongnya. Jadi begitu ya. Ya, oke. Kalau sudah, kita kembali ke teorinya Bloom. Yang berikutnya, medical care services. Bahwa kalau ada terjadi problem pada heredity, environment, dan lifestyle, maka ada perubahan dari health menjadi sakit. Dari sehat menjadi sakit. Maka yang diperlukan adalah medical care services. Medical care services. Supaya seseorang dalam kondisi sehat tidak menjadi sakit, ya, kalau tadi kuratif, supaya seseorang dalam kondisi sehat terus, nah ini preventif ya, maka juga perlu medical care services. Medical care services ini adalah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemarin saya sudah jelaskan 4 macam itu. Bahwa yang disebut sebagai layanan promotif itu suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan melalui pembelajaran diri oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong diri mereka sendiri serta mengembangkan kegiatan sumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat, didukung kebijakan yang berwawasan kesehatan. Itu promotif. Kalau preventif, kegiatan pencegahan suatu masalah kesehatan atau penyakit, baik itu seseorang, keluarga, ataupun masyarakat. Kalau kuratif, kegiatan dan atau serangkaian pengobatan ditujukan untuk menyembuhkan atau mengurangi penderitaan atau mengendalikan penyakit atau mengendalikan kecacatan, impairment. Ya, itu yang disebut sebagai kuratif. Sementara yang disebut sebagai rehabilitatif, kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan mantan penderita ke dalam masyarakat menjadi fungsi semula. Menjadi berfungsi seperti semula. Ya, itu yang disebut sebagai rehabilitatif. Ya. Contoh rehabilitatif, kalau dia kena kusta, kemudian sudah sembuh, tapi mengalami kecacatan di jari-jari tangannya, padahal dia kerjanya sebagai penjahit, maka kalau dikembalikan begitu saja, dia nggak bisa kembali sebagai penjahit. Maka perlu namanya rehabilitasi.
rehabilitasi supaya dia bisa berfungsi seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya dia sebagai penjahit, kali ini dia masih punya pekerjaan lain yang mampu dia kerjakan. Mungkin bukan sebagai penjahit lagi. Itu namanya rehabilitasi. Rehabilitasi paling banyak dipakai pada kasus narkoba. Ya. Kalau rehabilitasi narkoba, ketika kita kembalikan ke masyarakat, supaya dia tidak kembali menggunakan obat-obat terlarang. Ya. Karena sebelumnya kan dia menggunakan obat-obat terlarang, pekerjaannya terganggu, keluarganya terganggu, dan sebagainya. Nah, rehabilitasi itu mengembalikan fungsi seperti sebelumnya. Itu yang disebut sebagai rehabilitasi. Ya. Kalau sudah, kita bicara berikutnya heredity. Heredity ini faktor yang paling sulit menurut Bloom untuk diintervensi. Kalaupun bisa, ya, belum menambahkan, kalaupun bisa, intervensi ini akan memakan sangat banyak biaya dan tenaga. Ya, dia membutuhkan kemajuan teknologi yang luar biasa. Sehingga heredity ini kita bisa intervensi berikutnya dengan tahun-tahun berikutnya dengan pengendalian perkawinan. Jadi kalau orang sudah punya diabetes, nggak boleh nikah sama orang yang punya diabetes. Itu intervensinya heredity. Ya, jadi harus ada konseling perkawinan. Nah, orang mau nikah kok dilarang-larang gitu ya. Nah, jadi pengorbanan pada heredity ini sangat besar sekali. Oke. Selanjutnya, ya, garis terluar bahwa 4 determinan faktor ini sangat ditentukan oleh natural resource-nya, culture system-nya, human satisfaction-nya, ecological balance-nya. Ini namanya faktor luar yang mempengaruhi 4 determinan ini. Faktor luar. Faktor luar ini yang bisa mengendalikan adalah pemerintah. Jadi kalau kalian bekerja di pemerintahan, faktor luar ini yang kalian bisa kendalikan. Oke. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya mau tanya, apakah saya mengajar terlalu cepat? Tidak ya? Cukup ya? Apa terlalu lambat? Tidak. Apakah penjelasan saya membingungkan? Tidak juga ya? Baik. Sebelum kita tutup, saya mau diberi masukan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya sebaiknya bagaimana perkuliahannya. Ada masukan? Silakan. Tidak ada masukannya. Baik, kalau tidak ada maka kuliah pagi sudah selesai. Kita bertemu minggu depan perkuliahan saya yang terakhir. Semoga ilmu saya bisa berguna buat sekian dan terima kasih. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Selamat pagi. Terima kasih dokter. Ya.